itu merupakan N ini adalah banyaknya lilitan ya, dikalikan dengan fluk ya. Masih ingat ya lambang ini ya, lambang fluk dibagi dengan I ya. Nah, L sama dengan N fluk dibagi I ya. Ini definisi ya. Jadi perbandingan antara jumlah lilitan dikalikan dengan fluk dibagi dengan I-nya. Ya. Nah, perbandingan ini sudah merupakan definisi ya. Nah, di mana satuan dari induktansi ini adalah Henry ya. Satuannya adalah Henry. Oke, lanjut Mas. Nah, ini kita akan mencoba menghitung nilai induktansi dari solenoida ya, Nah, misalnya nih kita punya solenoida panjangnya adalah L ya. Panjangnya L. Nah, kemudian kita dapat menghitung nilai fluknya. Nah, fluk yang ada adalah N dikalikan fluk ya. N itu adalah jumlah lilitannya, itu sama dengan NL. Nah, NL ini N kecil, itu artinya adalah jumlah lilitan persatuan panjang ya. Dikali dengan L panjang ya. Jadi kalau N kecil dikali L itu sama dengan N besar ya. Nah, kemudian untuk fluknya sendiri itu adalah B kali A. BA ya. Oke. Nah, besarnya medan magnetik B ya pada solenoid ya itu sama dengan mu 0 I dikali N ya. Ini nilainya ya. Ya ini sudah pernah kita bahas ya di bab sebelumnya ya. Sehingga kalau kita masukkan B itu ke dalam persamaan, maka kita akan mendapatkan L sama dengan mu 0 dikalikan dengan pi ya. Ya, dikalikan dengan pi kuadrat dikalikan L dikali A ya ini ya. Ini adalah nilai induktansi dari solenoid ya. Nah, atau bisa juga dinyatakan dalam induktansi persatuan panjang ya. Kalau persatuan panjang tinggal dibagi L aja. Ya, nah, seperti itu. Oke, next. Lanjut. Nah, ada dua jenis induksi ya, induksi diri ya, sama induksi bolak-balik ya. Nah, kalau self induction ini ya, kemampuan untuk menginduksi dirinya sendiri ya. Nah, misalnya ini sebuah GGL induksi ya, akan muncul di lilitan, di koil ya, akibat dari perubahan arus. Nah, jadi ini adalah awalnya ini adalah loop ya, ini ya, rangkaian listrik sederhana ya, loop dihubungkan dengan baterai ya. Nah, dihubungkan dengan baterai ini kan awalnya ingat ya, baterai ini kan memang dia adalah sumber listrik searah ya, nilainya konstan ya, arusnya ya. Nah, namun ketika di awal mula ditempelkan, nah, itu kan tidak serta-merta konstan ya, tapi nilainya dari 0 sampai suatu nilai mencapai konstan. Nah, jadi ada perubahan arus atau the current is changing ya ini. Nah, sehingga kita punya tadi persamaan N flux sama dengan L kali I ya. N flux sama dengan L kali I ya. Dengan menggunakan hukum Faraday, kita punya bahwasanya GGL induksi itu adalah d flux per dt. Nah, flux sendiri itu adalah ini tadi Li per N kan. Flux sendiri adalah Li kan ya. Jadi bisa kita masukkan LDI per dt ya. Jadi kita punya rumus induktansi diri adalah LDI per dt ya. Jadi koil ini punya kemampuan untuk menginduksi dirinya sendiri ya. Ya, akibat adanya perubahan arus di dalam rangkaian tersebut. Nah, ini namanya induksi diri. Ya, jadi
ini adalah turunan dari hukum Faraday tapi dinyatakan dalam variabel arus ya, variabel arus. Karena kita punya hubungan antara flux dan arus ya, di mana N flux sama dengan L kali I. Coba dilihat slide sebelumnya, Mas. Nah, dari sini ya, sebelumnya lagi. Nah, dari sini ya. N flux sama dengan L itu dari sini ya. Ini definisi ya ini ya. Definisi dari induktansi itu adalah perbandingan antara flux dengan arus. Nah, ini definisi, berasal dari definisi ya. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, sekarang kita akan menentukan arah dari induksi diri. Ya. Nah, arah dari induksi ini dapat ditentukan dengan menggunakan hukum Lenz ya. Hukum Lenz ya. Ini kita punya gambar atas ya. Ini dalam kasus perubahan arus yang bertambah arusnya. Ya. Perubahan arus yang bertambah. Nah, ini yang perlu dibahas ya. The changing current change the flux. Perubahan arus dapat mengubah flux ya. Yang mana menghasilkan GGL yang melawan arah perubahan. Oke ya, arah perubahan. Oke. Yang perlu menjadi patokan di sini adalah arah perubahan yang positif. Perubahan yang positif artinya bertambah ya. Nah, ini. Increasing-nya ini adalah dia kalau kita lihat arahnya adalah searah jarum jam ya. Searah jarum jam aja ya. Atau ke bawah lah ya harusnya ya. Ini kan ke kanan dulu terus ke bawah ya. Nah, maka arah induksi dirinya adalah melawan, sehingga GGL-nya adalah ke atas atau seberlawanan jarum jam ya, yang tanda merah ini ya, ke atas ya, ini ya. Oke. Dalam kasus increasing ya dia melawan ya. Tapi kalau decreasing ya, decreasing dia searah dengan decreasing-nya ini, searah dengan arusnya ya. Jadi yang perlu menjadi patokan itu adalah yang increasing aja. Kalau decreasing berarti sebaliknya ya. Ya, berarti sebaliknya ya, ya. Kalau decreasing ini arusnya memang arahnya ke bawah ya. Namun dia decreasing. Ya, decreasing ya. Nah, jadi opposite-nya harus ke bawah juga gitu. Jadi dia melawan increasing aja ya. Ya, melawan increasing aja gitu. Paham ya ini ya? Lanjut Mas. Nah, kemudian kita akan menurunkan energi yang tersimpan dalam medan magnetik. Ini adalah karakteristik dari induktor ya. Dia bisa menyimpan energi dalam bentuk medan magnetik ya. Dengan menggunakan loop rule, kalau kalian masih ingat hukum Kirchhoff. Loop rule itu hukum Kirchhoff berapa ya? 1 atau 2? Ada yang tahu nggak ini? Loop rule itu adalah aturan loop ya. Ini adalah hukum Kirchhoff 2 ya. Kalau hukum Kirchhoff 1 itu adalah apa namanya Pak? Yang penjumlahan arus itu ya. Branch ya, branch rule ya. Nah, kalau kita pada gambar ini kita punya sumber GGL, baterai ya, kemudian kita punya tegangan pada resistor ya, kemudian kita punya tegangan pada atau GGL induksi pada induktor L ini. Nah, sehingga kita punya persamaan sumber GGL sumber ya baterai sama dengan LDI per dt ditambah I kali R ya. LDI dt itu pada apa? Pada induktor, IR pada resistor. Nah, sehingga kita punya persamaan tersebut ya. Kemudian kita ini modifikasi persamaannya dengan mengalihkan dengan I ya. Kalau kita sebelah kiri kali I, sebelah kanan juga dikali I semua. Nah, jadi kita punya persamaan seperti ini ya. Epsilon I sama dengan LI DI dt ditambah I kuadrat R. Nah, kemudian kita dapat menurunkannya
menurunkan besarnya energi, ya. Kenapa kita kalikan dengan I? Karena GGL dikalikan dengan I itu adalah energi kan ya. Nah, maka enak lah. Nah, maka kita dapat EI itu sama dengan DU ini. DU dibagi DT, ya. DU per DT. Nah, ini untuk mencari U-nya ini nanti ya. Nah, DU per DT ini ya. DU per DT sama dengan LI DI per DT. Yang IR hilang ya, karena dia tidak mengandung T. Jadi hilang. Jadi yang tersimpan dalam kapasitor U-nya adalah setengah LI kuadrat. Lanjut. Lanjut, Mas. Halo, lanjut, Mas. Ded. Duh, kebanyakan nih kayaknya. Nah, ini kalau energi densitasnya, ya udah. Densitas itu kan persatuan volume ya. Ya udah. U kecil, yaitu adalah densitas energi, itu sama dengan energi dibagi volume. Volume itu adalah luas dikalikan dengan panjang. Nah, sehingga kita mendapatkan densitas energinya adalah B kuadrat per 2 epsilon 0. Lanjut. Nah, kita lanjut ke induksi saling ya. Nah, jadi kalau induksi diri tadi karena dirinya sendiri, induksi saling itu karena pengaruh dari koil yang lain. Nah, ini kita punya koil 1 dan 2 nih. Koil 1 ada di sebelah kiri ya. Koil 2 ada di sebelah kanan ya. Nah, perubahan arus pada salah satu koil itu dapat menginduksi GGL ke koil yang lain gitu ya. Contoh ini ya. Ini yang berubah adalah koil 1 ya. Koil 1 ini kan ada dihubungkan dengan baterai kan ya. Ini kan ada perubahan arus berarti ya. Ada perubahan arus akan menginduksi koil yang kedua. Nah, sehingga koil kedua ini akan ada GGL induksi nanti ya. Nah, maka nilai GGL induksi pada koil 2 itu sama dengan minus MDI 1 per DT ya. Rumusnya sama ya, bedanya ada M-nya ya. M ini karena dia mutual ya, mutual induction ya. Mutual induction. Nah, yang menyebabkan arus perubahannya adalah arus yang koil 1, makanya I1 ya. Nggak boleh dirinya sendiri, ini beda ya. Nah, I1 gitu. Nah. Dan sebaliknya epsilon 1 GGL 1 sama dengan minus M DI 2 per DT. Satuannya sama ya, Henry. Lanjut. Ini contoh perhitungannya ya, nanti bisa dibaca. Lanjut, Mas. Lanjut. Lanjut. Kayaknya sudah selesai ini ya. Lanjut. Sepertinya sudah selesai, Pak. Oke, saya terangkan yang soalnya aja, yang induksi mutual aja. Nah, ini next. Nah, ini gambar 3.30.20 ya, memperlihatkan dua koil ya. Koil sirkular ya. Dia punya dua radius ya. Di mana radius yang R2 itu lebih kecil. Memiliki lilitan sebanyak N2. Koaksial dengan radius dari sirkular yang pertama R1 ya, lebih besar ini. Di bidang yang sama ya. Nah, pertanyaannya, turunkan ekspresi dari induktansi diri
M ya untuk susunan tersebut. Keduanya B, berapa nilai dari M ya untuk N1 sama dengan N2. Untuk R2-nya 1,1 cm dan R1-nya 15 cm. Oke ya, ini kita lihat di gambar R1-nya, R2-nya lebih kecil ya. R2 lebih kecil, dia terhubung dengan sumber GGL. Ya, ada tandanya itu. Oh, bukan ya, sumber GGL-nya ada di R1 ya. Baterai itu ya. Nah, ini bisa menginduksi koil pada R2 ya, sehingga bisa menimbulkan GGL induksi. Oke, lanjut. Nah, ini. Nah, untuk mencari M, kita harus mengasumsikan ya, arus I1 pada koil yang lebih besar ya, pada R1 ya, dan menghitung fluknya ya, pada koil yang lebih kecil. Nah, di mana M induktansinya adalah N2 dikalikan fluk 21 ya, fluk 21 ini fluk di R2 ya, karena pengaruh medan 1 ya, medan koil 1 dibagi dengan I1 ya, ini ya, jangan tiru ya, ini ya, sehingga kita mendapatkan, nah di mana fluknya B21 ini adalah B1 dikali dengan A2 ya, jadi 21 itu artinya adalah fluk yang dialami oleh koil 2 ya, karena pengaruh medan magnetik koil 1. Nah, itu. Nah, sehingga kita bisa substitusi persamaan fluk 21 itu ke persamaan 3066 ya. 3066 ya. 3066. 3066 di mana M sama dengan N2. Kenapa N2? Ya, karena dia terjadi pada fluk 2. Nah, fluk 2 ya. Oke. Kita substitusi, kita mendapatkan persamaan 3067 ya. Sehingga persamaannya adalah N2 fluk theta fluk 21 sama dengan N2 B1 A2. Nah, sehingga B-nya kita keluarkan ya. Nah, sementara B1-nya kita cari ya, kita cari nilai B1 ya. B1-nya nilainya ada seperti ini. Mu 0 I R kuadrat dibagi dengan 2R kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3/2. Ini nilai ini ya, ini dari perhitungan medan magnetik di bab sebelumnya ya, ada ya. Kalau kalian buka ya. Ya, kalian bisa buka ya. Sehingga B1-nya kita dapatkan nilainya adalah ini. N1 dikalikan mu 0 dikalikan I1 dikalikan 2R R1. Nah, Z-nya 0 ya, karena dia bidangnya sama ya, nggak ada ya. Nah, bidangnya sama ya, jadi jarak Z-nya 0 ya. Nah, kita substitusikan, makanya akan kita dapatkan nilai M-nya adalah Pi epsilon 0 N1 N2R dibagi 2R1 itu. Ya, kira-kira seperti itu. Ini tergantung kasus ya. Tergantung susunan aransemen dari koil 1 dan koil 2-nya ya. Ya. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Mungkin ada pertanyaan?
Halo teman-teman, mungkin ada pertanyaan? Permisi Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan Mas. Tadi yang di rumus induktasi solenoida itu ada n kecil. N kecil itu sebagai apa Pak? Saya N masih kecil agak. itu adalah itu cuma ini aja. N kecil itu adalah jumlah lilitan persatuan panjang, Mas. Berarti sama kayak n besar gitu ya? Nah, jadi kalau kita punya N besar dibagi dengan L, itu maka kita akan mendapatkan jumlah lilitan persatuan panjang. Nah, itu dinyatakan dengan N kecil gitu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Oke, ada pertanyaan lain? Monggo, silahkan. Oke, saya sambil membuka, saya lupa nih membuka ini lagi ya. Nanti jam 10 jam 11 saya ngajar lagi, tapi offline ya. Aduh, jadi gak enak ya. Kalau offline semua, kalau online semua. Wah, kebetulan jadwal saya sesinya beda ya. Sesi ganjil genap ya. Ganjil ganjil atau genap genap kan enak, nggak usah pindah tempat saya. Ini pindah tempat. Oke, teman-teman silakan. Kalau ada pertanyaan, monggo ya. Mungkin bisa sambil dibaca-baca ya. Sambil dibaca-baca. Oh, Mas Hidayat, boleh minta tolong share screen-nya ditutup. Tolong dibukakan share screen yang ini, Mas. Presentation assignment, Mas. Itu saya upload presentation assignment. Oke ya, untuk tugas itu saya ada tugas ya. Tugas-tugas silakan dikerjakan. Saya nggak ini yang memberatkan ya. Kalau tugasnya perlu tambahan waktu, saya izinkan. Ya. Kalau terlalu banyak, saya kasih keringanan, dikurangi ya. Jadi saya nyantai aja ya. Yang penting kalian itu ya latihan soal lah ya. Maksud saya itu ya. Saya nggak ingin memberatkan ya. Kalau di awal kan sudah saya sampaikan ya, untuk homework dan classwork ini nggak usah dikerjakan semua ya. Saya cuma 50% aja nggak masalah. Pokoknya kalau ada keberatan, silakan sampaikan aja. Silakan melalui ketua kelas ya kalau ada kendala ya. Saya akan merespon ya. Jadi santai aja. Untuk tugas ini aman ya untuk kalian ya. Maksudnya tidak terlalu berat ya. Tidak mengganggu yang lain lah. Gimana teman-teman? Kalau dirasa terlalu berat ya saya nggak masalah. Bisa saya kasih keringanan ya. Bisa saya kurangi lah ya. Monggo dari teman-teman. Maksudnya gini, untuk mengukur itu berat atau enggak itu gini. Ini kan kuliah fisika ini kan 3 SKS ya. 3 SKS itu 3 jam di kelas, terus 3 jam di 3 jam di kelas, 3 jam belajar mandiri terstruktur, 3 jam belajar mandiri. Nah, sebenarnya kalian itu punya waktu 6 jam ya total ya. Di luar kelas, 6 jam di luar kelas untuk mengerjakan ini. Itu. Ya. Jadi saya rasa 6 jam untuk mengerjakan ini cukup lah ya, seminggu itu ya. Dikasih waktu 6 jam seminggu untuk mengerjakan ini. Itu pun sudah dikurangi ya, menjadi 50% ya. Jadi ya saya rasa enggak masalah sih. Tapi kalau masih merasa berat ya monggo sampaikan aja. Oke, ini ada tugas presentasi yang sudah saya sampaikan sejak awal ya, namun baru saya launching. Oke, next Mas. Halo Mas. Oke ya, ini instruksinya buatlah grup ya. Grupnya ada berapa teman-teman? 8 kah? Halo?
Halo, grupnya ada berapa? Oh, nggak ada yang jawab ya ditanya ya. 8. Kalau nggak salah 8, Mbak. Oke, tolong direspon ya. Ini kok saya nggak masalah ya, ininya ditutup ya, tapi ya maksudnya merespon lah. Oke, ada 8. Grupnya yang sudah ada. Jadi setiap grup nanti membuat presentasi tentang penerapan fisika listrik dan fisika magnetik ya, dalam bahasa Inggris ya, slide-nya ya nanti ya. Nah, topik presentasinya untuk tiap grup itu berbeda. Nah, presentasi ini itu harus berdasarkan referensi ilmiah ya. Jadi sumbernya itu harus ada ya, disebutkan ya nanti ya di akhir slide ya. Jadi harus dituliskan referensinya ini diambil dari buku kah atau diambil dari paper kah ya, atau dari website kah, kalau bisa dari paper sih ya. Nah, paper-paper ini bisa kalian download ya secara gratis yang menggunakan akun ITS ya. ITS punya langganan jurnal ya di Science Direct, di Elsevier itu punya ya, dan mungkin di jurnal yang lain. Nah, silakan dicari nanti ya. Nah, kemudian untuk PPT-nya bisa menggunakan PowerPoint ini ya. PowerPoint ini dipakai aja nanti ya untuk template-nya, jadi sama semua nanti. Nah, kemudian untuk deadline-nya belum saya kasih deadline. Ya, next Mas. Next Mas. Oke. Saya lupa. Oke ya. Nah, ini saya sudah connect. Tapi saya belum buka, coba saya sambil buka materi selanjutnya ya. Sebentar, tunggu sebentar ya, ini sambil buka slide ya, biar nggak lama nanti. Mungkin saya perlu buka yang PDF aja ya, biar nggak berat ya. Misalnya. Oke teman-teman. Permisi, Pak. Ya silakan. Permisi, Pak. Ya silakan Mas, ngomong Mas. Sebentar, Pak. Saya pakai headset dulu. Oke, monggo. Ini ya, departemennya ada 8, ada 3 ya. Biologi, sipil, sama teknik fisika ya, bener ya? Permisi, Pak. Ya, betul, Pak. Apa suara saya sudah masuk, Pak? Ya, sudah. Oke, baik. Mau permisi, Pak, mau izin konfirmasi. Ini presentasinya dalam bahasa Inggris ya, Pak? Slide presentasinya, Mas. Slide presentasinya. Oh, slide presentasinya. Ya. Tapi saat dipresentasikan secara verbal di dalam bahasa Indonesia ya, Pak? Bahasa Indonesia. Bahasa Inggris juga boleh nih kalau mau. Oh, Ya. enggak, Pak. Saya sebagai perwakilan kelas 19 mau permisi izin mengusulkan, Pak. Karena kelas 19 ini kan bukan IUP, Pak. Mengapa kok tidak dalam bahasa Indonesia saja? Apanya? Itu apa PowerPoint atau presentasinya? PowerPoint pakai bahasa Inggris saja, nggak masalah. Tapi kalau presentasinya bisa pakai bahasa Indonesia. Baik, Pak. Permisi, Pak. Saya mau izin bertanya, apakah diperbolehkan? Ya, silakan. Sebenarnya untuk PowerPoint dibuat bahasa Inggris ini untuk apa ya, Pak? Karena pertama kelas kami ini bukan IUP, Pak. Jadi kelas umum gitu. Iya, nggak masalah. Iya. Oke, gini aja. Kalau keberatan, monggo pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Tapi saya mengharapkan bahasa Inggris. Ya.
Baik Pak, Nggak apa-apa. terima kasih. Kalau memang terasa memberatkan, boleh. Tapi saya mengharapkan kalian bisa menggunakan bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris? Walaupun bukan IUP ya, karena ya ini bahasa internasional ya. Kalian pun nanti kalau lulus ITS wajib untuk lulus TOEFL juga ya. Jadi ini setidaknya ini merupakan ini ya. Saya bisa mengarahkan Anda agar siap-siap bahasa Inggrisnya gitu. Siap-siap ini ya. Jangan sampai seperti saya ya. Jangan sampai seperti saya di tahun terakhir dulu baru Inggris baru paham ya. Jadi kalau kalian sudah mengerti terminologi atau istilah-istilah dalam bahasa Inggris ya, bukan hanya mata kuliah fisika ya, mata kuliah di biologi, di teknik sipil ya, di teknik fisika, itu ada istilah-istilah yang dalam terminologi asing sangat susah untuk ditranslate ke bahasa Indonesia ya. Ya, atau bagi kalian yang nanti akan bekerja di perusahaan multinasional kah, atau mau lanjut S2 kah, hal seperti ini itu akan sangat berguna untuk Anda. Tapi saya tidak memberatkan, kalau mau bahasa Indonesia silakan, nggak apa. Tapi saya merekomendasikan bahasa Inggris. Nggak masalah ya, kalau mau bahasa Indonesia juga nggak masalah. Ini sebagai apa ya, untuk membantu Anda sebenarnya ya, untuk membantu Anda. Tapi kalau mau bahasa Indonesia nggak apa-apa, slide-nya bahasa Indonesia. Tapi kalau mau presentasi bisa pakai bahasa Inggris, oke, it's okay ya. You can present your PowerPoint in English ya. Oke, monggo, mungkin kalau ada tanggapan. Oke Pak, terima kasih banyak atas tanggapannya, cukup insightful. Terima kasih Pak. Ya, oke. Ini kita ada 3 departemen ya, biologi, civil engineering, physics engineering. Coba kalian searching ya, aplikasinya apa ya. Mungkin kalau kesusahan nanti mungkin topiknya akan kita ganti ya. Oke, silakan, ada yang angkat tangan. Mohon maaf Pak, saya izin mengkonfirmasi. Ya. Ini terkait yang topik ini Pak, kemarin sudah dibagi tapi agak berbeda dari yang di screen sekarang Pak. Dan kebetulan Pak, yang penting pembagiannya mungkin bisa saya tulis ulang lah nanti. Nggak masalah. Iya, Pak. Kemarin sudah dibagi gitu Pak, terus tapi berbeda. Ya, tapi pembagiannya kira-kira seperti inilah ya, walaupun nanti enggak. Nanti mungkin topik yang grup 1 ini topiknya ternyata yang nomor 5 gitu. Oh ya, insya Allah udah rata Pak pembagiannya. Oh, oke. Nggak masalah sih, tapi nanti tolong tolong ini ketua kelas nanti menuliskan inilah. Topiknya apa ini dikirim ke saya ya. Ya, terima kasih Pak. Tapi yang penting merata aja ya. Ya, jadi kita mutualisme ya. Saya mau mengajar Anda juga memberikan pengetahuan baru untuk kita semua ya. Gitu. Kalau bisa nanti referensinya itu dari sumber-sumber terbaru. Ya, sumber-sumber terbaru ya, teman-teman ya. Nah, contohnya, ini perlu saya kasih contoh nggak nyari referensi teman-teman? Boleh Pak. Oke, Boleh, Pak. Mas, siapa ini? Tolong untuk close screen ya. Saya berikan contoh ini ya, misalnya ini contoh aja loh ya. Terserah kalian metodenya gimana. Ini sudah terlihat belum ini screen saya ini? Sudah Pak. Sudah Pak. Ini mungkin, ini websitenya Sign Direct ya. Sign Direct ini website jurnal. Jurnal itu adalah kumpulan dari artikel ilmiah ya, yang dilanggan oleh ITS. Jadi ITS ini punya langganan ini. Ini nggak main-main loh langganannya, ini 1 tahun bisa miliaran loh ya. Jadi sangat eman kalau ini nggak dipakai ya. Orang di luar ITS saja ini kadang minta tolong institusi ITS ya untuk downloadkan, tolong downloadkan lah. Tuh ya, ini tolong ini. Misalnya ini kita ingin, misalnya saya ini magnetik ya, misalnya geomagnetik misalnya ya, mining ya, ditambang ya. Ini penggunaan metode magnetik ya.
untuk tambang. Nah, ini kita muncul ini. Ya. Aplikasi dari geomagnetik untuk tambang. Ya, loh. Banyak ya, bisa dicari di sini ya. Atau kalau saya ngasih contoh judul itu geoelektrik misalnya, untuk mencari watt air ya. Nah, ini bisa muncul ini. Nah, geoelectric signature for detecting water, zona air. Nah, ini bisa. Atau kalian bisa nyari langsung di bawah Google lah. Misalnya magnetism application in biology ya misalnya. Atau magnetik ya. Oh, ini ada ini ya. Oh, ada toh ya. Nah, caranya gini ya. Nah, di sini kan bisa kita buka ya, contohnya ini. Kalau kita pakai Elsevier ini bisa kita buka. Jurnalnya ini. Nah, ini bisa kita download. View PDF ini ya. Nah, ini caranya download, kalian harus pakai akun ITS ya. Walaupun di luar kampus bisa. Kalian harus login pakai email ITS. Di sign in ya. Nah, ini contoh biologi ini ya. Atau misalnya ini saya cari ulang lah. Misalnya apa ya? Ini magnetism civil. Ini coba aja ya. Nah, mungkin kalau nggak ada ya dicari ya di tempat yang lain. Enhancement of Penland ini ya ada. Enhancement of Penlanded surface magnetism and implication for separation from serpentinite via magnetic separation. Mungkin cari yang sesuai dengan ini ya, yang civil ya. Nah, saya kurang paham ya yang civil apa ya. Kalian yang lebih paham ya. Ini apakah masih terkait ya? Multifunction property ya, ini masih terkait ya. Biasanya kalau civil itu kan bisa untuk membuat beton atau apa, mungkin perlu sifat magnetik, nah boleh dicari. Nah, silakan ya, kira-kira seperti itulah. Jadi ini silakan kalian out of the box ya. Oke, ada pertanyaan, monggo. Selamat pagi Pak, misi saya Ya. Rafael, izin bertanya Pak. Untuk presentasi materinya kapan hari, kira-kira 2-3 minggu yang lalu Bapak sempat berkata bahwa materi presentasinya ini terkait dengan electricity, jadi kelistrikan. Nah ini sementara saya lihat Bapaknya waktu memberi contoh, Bapaknya nge-share-nya magnetik, Pak. Sedangkan kelompok kami sudah ada beberapa kelompok yang sudah membuat presentasi terkait materi electricity. Nah, ini kira-kira bagaimana ya, Pak? Oke, udah kalau sudah terlanjur ya wes. Tapi yang belum ada nggak? Mas Rafael, yang belum ada nggak? Kan tadi ngomong. Saya kurang tahu, Pak. Mungkin bisa ditanyakan langsung aja. Nah, tadi kan ngomongnya kan beberapa kan ya, berarti ada yang lain ya. Yang belum magnetik ya. Enak toh? Baik, Pak. Terima kasih atas konfirmasinya. Ya, kalau bisa ada lah tetepan ya. Tapi kalau sudah terlanjur elektrik ya udah nggak apa-apa. Ya udahlah ya wes gimana lagi? Sudah membuat kok ya. Saya menghargai lah. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya ingin melanjutkan ke materi berikutnya ya. Jadi, kalau tadi saya membahas ya, pertanyaan saya, Mas. Ini, tolong ada yang jawab ini ya. Pak,
tadi itu induksi diri Pak ya, atau induksi mutual tadi itu faktor yang mempengaruhi itu adalah adanya perubahan arus Pak. Ya. Sementara yang digambar Bapak, di slide Bapak tadi, itu arusnya kan arus dari baterai Pak, di mana tanda lambangnya tadi memperlihatkan kalau itu adalah arus konstan. Bagaimana bisa terjadi perubahan arus Pak? Padahal itu sumbernya adalah baterai menghasilkan arus yang konstan. Ada yang bisa jawab nggak? Ini kalau tadi memperhatikan presentasi saya nggak tidur ya paham ya ini ya. Tapi kalau nggak ada yang bisa jawab berarti ini semua nggak mendengarkan ini. Percuma saya ngoceh tadi ya. Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Sembarang lah, terserah. Mungkin saya langsung tunjuk ini kalau nggak ada ini. Fitria Miftahur, mana? Fitria Miftahur. Mbak Fitria. Ya, nah, gimana Mbak? Ngerti pertanyaan saya tidak tadi? Mbak Fitria, paham nggak? Mengerti Pak pertanyaannya, tapi belum tahu jawabannya. Waduh. Oke. Ada yang tahu nggak? Mas Rafael lah, kayaknya Mas Rafael aja nih yang kuliah hari ini. Kalau dari saya sih tentang induktansi masih belum belajar banyak ya Pak. Cuma kemungkinan itu apa di dalam induktor atau induktansi ini mungkin ada pengaruh dari magnetisme atau sebagainya gitu. Saya masih kurang paham sih kalau terkait induktansi. Pertanyaan saya apa sih tadi? Pertanyaan saya apa sih? Coba cerahkan. Pertanyaannya dulu paham nggak? Mbak, jadi yang konstan. Tapi secara rumusnya tadi LDI DT ya. Nah itu kenapa kok arusnya bisa berubah? Iya. Nah, itu saya masih belum seberapa paham. Cuma mungkin karena adanya pengaruh magnetisme atau apa. Saya tanya, arus yang berubah itu biasanya arus yang pada apa sih? AC. AC ya. Tadi di gambar saya arusnya apa? DC kan ya? DC. Harusnya berubah nggak? Berarti saya salah hari ini ya, jelaskan ya. Iya. Kalau secara konsep arus pada baterai tidak bisa berubah. Ya berubah ya. Nah, ini saya terangkan. Penjawabannya ada di bab selanjutnya. Oke, lanjut ya. Mana tadi? Oke, kita lanjut aja ini. Jadi jawabannya ini. Jawabannya adalah karena apa? Karena elektrik transient atau gejala transient. Jadi tadi Mas, Mbak, semuanya ya. Ketika suatu rangkaian dihubungkan dengan sumber listrik, walaupun dia bukan sumber listrik bolak-balik ya, sumber listrik searah, nilainya itu tidak semerta-merta langsung konstan gitu loh. Tapi untuk mencapai konstan itu kan perlu waktu ya. Konstannya misalnya arusnya adalah 1 ampere ya, tapi kan nggak langsung ujuk-ujuk 1 ampere. Dia naik ya dari 0 menuju 0,1, 0,2 secara gradual gitu ya. Nah, itu maksudnya perubahan itu. Tidak serta-merta langsung 1, nggak mungkin ya. Tapi dia perlu waktu. Kayak kalian naik mobil lah atau motor lah. Misalnya naik kecepatannya 100 km per jam. Kan nggak serta-merta langsung 100 km per jam. Ya mulai awalnya dari 0, 10, 20 dan seterusnya kan ya. Nah, itu maksudnya. Perubahan arus itu maksudnya itu. Nah, ini gejala perubahan arus ini disebut sebagai elektrik transient ya. Ini kok. Nah, transient ya. Kelihatan nggak ini screen saya? Teman-teman. Kelihatan, Pak. Oke, ya. Apa itu elektrik transient ya? Transient ini adalah sebuah periode gangguan dalam suatu rangkaian listrik yang mana rangkaian membutuhkan dari settle dari kondisi apa ya terganggu menjadi kondisi steady state ya. Ya tadi dihubungkan dengan baterai kan dia juga mengalami gangguan kan, diturunkan kan oleh baterai itu.
kemudian akan mencapai dalam kondisi steady state. Itu namanya adalah electric transient. Nah, penyebabnya ini switching on off pada rangkaian listrik ini bisa menghasilkan gejala transient. Nah, transient ini terjadi pada rangkaian yang mengandung induktansi atau kapasitansi ya. Yang pada rangkaian induktor atau kapasitor. Nah, bagaimanapun ini menjadi penting ya untuk mengetahui apa yang terjadi selama periode transisi ini. Ya. Jadi dari periode terganggu sampai steady state condition ini. Nah, pertama adalah pada rangkaian RC, rangkaian yang terdiri dari resistor dan kapasitor ya. Ketika switch S ya ini, S ini kita hubungkan dengan titik A, maka kapasitor akan termuati. Kapasitor akan termuati kan? Nah ini muatannya ini kan melalui resistor ini ya. Jadi kita punya sumber tegangan ya, sumber listrik mengalir pada resistor, maka akan menimbulkan arus ya. Nah, arus ini akan memuati kapasitor. Kemudian setelah itu titik S ini dihubungkan dengan B. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kapasitor discharge through the resistor. Artinya apa? Muatan pada kapasitor itu akan dikeluarkan ya menuju resistor. Karena sumber baterainya sudah dilepas ya. Nah, pertama adalah kondisi charging kapasitor, itu pada kondisi switch S tadi dihubungkan dengan titik A, itu adalah kondisi charging kapasitor, mengisi atau memuati kapasitor ya. Dengan menggunakan aturan loop ya, atau KVL ya, Kirchhoff voltage law, maka hukumnya bisa kita tulis epsilon minus IR minus VC sama dengan 0. Dari sini ya. Epsilon minus IR minus IC sama dengan 0 ya. Dengan melakukan substitusi bla 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 ini nanti silahkan dibaca sendiri ya. Maka kita akan mendapatkan turunannya ya. Derivating Q to the I ya. Maka kita akan mendapatkan arus ya. Arus adalah dQ per dt. Q-nya adalah kita punya persamaannya seperti ini ya. Maka kita punya I sama dengan epsilon dibagi R dikalikan dengan eksponensial minus T seper RC. Nah ini kita dapat ini. Kita punya persamaan arus I, kita punya persamaan muatan Q ya, di sini ya. Nah, pada kasus jadi gini teman-teman ya. Ini kan tadi kita mendapatkan nilai Q itu dari sini, dari persamaan charging. Persamaan charging itu adalah persamaan yang menyatakan kondisi kapasitor ketika dimuati ya teman-teman ya. R dQ per dt plus Q per C sama dengan epsilon ya. Nah, solusi dari persamaan ini itu adalah Q sama dengan ini. Solusi itu maksudnya apa Pak? Solusi itu ya Q-nya berapa sih agar ini memenuhi solusi, agar memenuhi persamaan, itulah. Jadi kita ingin mencari nilai Q-nya itu. Nah, solusinya ini mungkin teman-teman belum bisa menghitung ya, karena ini mungkin kalian akan mendapatkannya di tahun kedua ya ini ya. Ini adalah solusi dari persamaan diferensial. Mungkin di matematika rekayasa atau selanjutnya ya. Jadi ini saya langsung aja, saya terangkan nggak akan capek nanti ya. Jadi nanti teman-teman tak suruh nyari persamaan solusinya nggak akan ngerti ya, langsung aja rumus jadinya aja. Oke, nah di sini kita punya nilai ini ya. Nah, C kali epsilon ini kita sebut sebagai muatan maksimal ya. Epsilon dibagi R ini adalah arus maksimal.
sorry kok arus maksimal. Arus awal ya, arus awalnya. Oke. Lanjut ke nah, awalnya kan dari 0 ya. Dari 0 sampai mencapai nilai tertentu. Ini harus maksimal ya. Ya, nanti akan mencapai nilai maksimal ini ya. Oke. Nah, untuk menghitung nilai potensialnya ya udah VC adalah I per C ya. Nilainya akan menjadi seperti ini. Ini adalah untuk nilai V-nya ya. Ya udah I di sini dikalikan dengan C. Ya dibagi dengan C ya. Nah, jadi C-nya hilang kan ya di sini ya. Nah, gitu. Nah, RC ini disebut sebagai konstanta waktu ya. Konstanta waktu ya. Dimensinya adalah waktu ya, time ya. Konstanta waktu namanya ini ya. Time konstan untuk kasus RC sirkuit. Nah, ini lanjut discharging. Discharging ini muatannya dia keluar ya. Dilepas ya. Ya, jadi kalau persamaannya hilang, nggak ada ininya ya, nggak ada sumbernya dihilangkan jadi 0 kan ya. Sehingga kita punya persamaan solusinya adalah gampang kalau ini ya, persamaan solusinya ya. Q sama dengan ini ya. Q0 bla bla bla. Q0 ini adalah Q awalnya ya. Q awal sebelum discharging ya. Nah. I-nya tinggal menurunkan aja seperti ini. Nah, ini memberitahu bahwa arus juga akan berkurang secara eksponensial ya. Karena muatannya dilepas ya, arusnya juga akan berkurang kan ya. Kalau charging gimana Pak? Nah, kalau charging tadi, ini kita lihat ini. Arus memiliki nilai awal epsilon per R dan itu berkurang ya ke 0 ketika kapasitor full charge. Ketika muatannya penuh ya, maka arusnya akan menjadi 0 ya. Tidak, artinya apa? Artinya tidak ada arus yang mengalir gitu ya. Lanjut. Nah, untuk discharging ini ya. Discharging sama kalau discharging ya. I-nya berkurang, I-nya ikut berkurang. Ini sebenarnya nggak masuk ke ujian sebenarnya, tapi ini pemahaman aja. Pengayaan lah ini ya. Kemudian ada RL sirkuit. Kalau RL dia rangkaiannya R dan L ya. Mohon maaf teman-teman, untuk rangkaian yang saya bahas ini adalah yang seri aja ya. Saya nggak membahas yang paralel ya. Ini RL seri ya. RC-nya sih RC yang seri. RC paralel juga bisa nanti kita hitung. Ya, kalau yang seri, kalau RL ini dia terdiri dari resistor dan induktor. Ya, ketika switch S ini dihubungkan dengan A, maka arus akan naik ya, mencapai nilai maksimal ya, Nah, awalnya konduktor bertindak melawan perubahan arus. Nah, beberapa lama kemudian, nah, itu seperti kabel yang menghantarkan listrik aja dia. Ya. Awalnya dia melawan ya, tapi lama kelamaan kalau transition time-nya sudah selesai, dia akan ya hanya sebagai kabel biasa aja. Ya. Jadi arusnya akan mengalir konstan aja ya. Ya. Nah, ini menggunakan hukum Kirchhoff 2 ya. Kita punya persamaan L dt plus RI sama dengan epsilon ya. Solusinya langsung aja ya. I-nya adalah epsilon R dikalikan dengan 1 minus bla 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 itu ya.
Nah, di sini akan terjadi kenaikan arus ya. Persamaannya dilihat ya, kenaikan arus. Jadi arusnya akan naik ya, mencapai nilai maksimal. Nilainya berapa Pak? Ya nilainya adalah epsilon per R. Ya epsilon per R ya. Ini nilainya ini kan ya, akan mencapai nilai maksimal ya. Ini dari 0 sampai waktu tertentu ya. Semakin besar waktunya maka nilainya akan 0 ya, karena seperta hingga nanti ya, seperta hingga kan 0 ya. Jadi 1 kurangi 0 ya 1, maka dikalikan dengan epsilon R akan mencapai nilai maksimal. Makanya rise of current ya. Nah, ini rise of current untuk. Nah, kemudian bedanya kalau untuk konstanta waktunya pada kasus induktor ini adalah L per R ya. Kalau yang tadi RC adalah RC, R kali C. Kalau ini L per R ya. L per R. Satuannya ini satuan waktu ya, detik ya, konstanta waktunya. Nah, kita lanjut. Current decay ini kalau kita ini tadi. Kalau switch S ini kita hubungkan dengan B ya. Artinya sumber listrik kita lepaskan ya. Kita alirkan sehingga akan mengalami current decay ya. Penurunan arus akan meluruh ya. Karena sumber tegangannya sudah dihilangkan ya, sumber listriknya ya. Sehingga LDI dt plus IR kita akan mendapatkan nilai I adalah epsilon R dikalikan dengan eksponensial dari ini. Nah, persamaan ini kita lihat ya, semakin besar waktunya, maka nilai I-nya akan semakin kecil ya, namanya ini decay. Decay itu peluruan ya, pengurangan ya. Kira-kira itu. Ini ada contoh-contoh soalnya ya, bagaimana decay terjadi, current rise terjadi, current decay terjadi ya, untuk kasus RL. Kalau di kasus RC tadi kita punya kasus charging ya, charging kapasitor, kita punya kasus discharging ya. Ya, nah ini kita punya kasus discharging ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, untuk kasus charging ini kita perhatikan ya. Muatannya ini dia bertambah ya. Bertambah sampai nilai maksimal ya. Ketika mencapai nilai maksimal, maka arusnya ini akan berhenti ya, tidak ada arus yang mengalir. Oke, kira-kira itu untuk materi elektrik transien. Mungkin ada pertanyaan? Oke, teman-teman ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin saya izin untuk mengakhiri ya. Karena saya harus pindah ke tempat lain. Maksudnya ke gedung PMB itu, ya, ke gedung riset power berapa itu. Belum pernah ke kelasnya soalnya saya juga. Karena ini baru dapat jadwal untuk setelah semester ini, setelah ETS ini ya. Halo teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan bisa saya akhiri ya. Oke Pak, monggo Pak. Oke ya, Terima kasih banyak ya Pak. Silakan dibaca-baca lah. Kalau ada pertanyaannya baru muncul minggu depan ya nggak masalah ya.
Kadang pertanyaan muncul itu nggak langsung ya. Mungkin perlu baca-baca dulu, baru ada pertanyaan ya. Gitu ya. Yang jelas kalau teman-teman pengen, sebaiknya teman-teman sebelum kuliah itu baca dulu ya. Materinya kan sudah saya programkan kan itu ya. Minggu pertemuan selanjutnya materinya apa kan sudah ada semua. Dan bukunya juga sudah ada ya. Jadi kalian bisa baca-baca dulu dari buku gitu loh. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.